Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat, perkenalkan saya Hikmat Tilawa dari SDN Petir 2 CGP Angkatan 11 kelas 1132 Kota Tangerang ingin memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik di kelas kami, yaitu Bu Lolita MPD sebagai fasilitator dan Pak Margia MPD sebagai pengajar praktik. Pemikiran relatif terhadap pengalaman belajar, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, yaitu yang pertama adalah rasa cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul 2.3, saya sedikit cemas karena khawatir tidak bisa dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, saya merasa tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul 2.3. Yang ketiga, emosi saya adalah gembira. Saya merasa gembira saat bisa melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang keempat, emosi yang saya rasakan adalah optimis. Saya optimis untuk bisa mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, sebagai coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Analisis untuk implementasi dalam konsep CGP memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching
dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Pengolahan materi dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Pertama, yaitu tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Yang kedua, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan diidentifikasi, di antaranya satu, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan kombel agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi yang kedua adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan yang akan saya lakukan di masa mendatang yaitu kedepannya kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan,
proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan dengan modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dalam terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah diantaranya kesadaran kepala sekolah akan potensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Sumber lain yang didapat adalah melalui Putra Aditya Dwi tentang penerapan coaching untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik. Dapat dilihat dalam web berikut ini. Demikian pemaparan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.